Allahul musta'an. Ya, fitnahan yang seperti itu ya kadang menimpa para dai. Ya, termasuk juga mungkin saya dan juga Yayasan Markis Darul Quran was Sunnah yang saya bina. Maka untuk itu kita perlu menyikapinya dengan tenang. Ya, menyikapinya dengan ilmu, tidak gegabah, tidak serta-merta langsung marah-marah begitu. Tidak. Karena sesungguhnya dakwah ilallah ini tentu ada bimbingan para ulama. Kita belajar berdakwah itu baru tadi pagi atau kemarin sore. Ya, artinya ada pendahulu-pendahulu kita dalam dakwah ini di kalangan guru-guru kita yang mengajarkan kita untuk senantiasa mencontoh generasi terbaik umat ini. Kadang ketika fitnah itu terjadi, itu ada saatnya mungkin kita diam saja. Karena salah satu solusi ketika fitnah terjadi adalah mendiamkan fitnah itu sendiri. Ya. Tapi mungkin juga ada saatnya perlu kita jelaskan. Ketika mungkin memang butuh dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, ada efek-efek ya mudaratnya yang sungguh sangat bahaya sekali. Maka pada saat itu mungkin juga perlu kita jelaskan. Mungkin kalau seperti fitnah terhadap saya, jika memang ada yang terdengar seperti itu, ya kadang untuk memperkaya diri dengan mengumpulkan donasi ini kita ya mau tertawa juga, ya karena memang ya teman-teman juga tahu dulu tahun 2015 Markis Darul Quran was Sunnah ini berdiri, pesantrennya itu dulu belum ada yayasan. Ya, yayasan itu berdiri tahun 2018. Jadi setelah beberapa tahun pesantren berdiri. Dan ketika yayasan berdiri, saya sebagai pembina. Untuk sama-sama kita ingat, pembina itu sendiri tidak akan mendapatkan harta warisan atau bisa memperkaya diri dengan yayasan yang dia bina. Nah, untuk itu ini harus dipahami betul. Bahkan saya jauh sebelum yayasan saya buat, saya sudah katakan kepada anak dan istri saya untuk memahamkannya. Ya, tentunya setelah kita juga betul-betul punya prinsip. Saya sampaikan, pondok ini, yayasan ini bukan milik pribadi kita. Ini dari umat untuk umat. Maka ketika mungkin nanti anak kita jadi ustadz, sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa memimpin, saya tidak mau serta-merta mesti anak saya yang memimpin pondok dan yayasan. Tidak. Ya tergantung pengurus-pengurus yang ada, tergantung teman-teman yang ada ketika itu. Jika memang dia yang terpilih, ya silahkan berjuang. Dan sekali lagi sebagaimana prinsip yang selalu saya katakan sama murid-murid kita, sama teman-teman kita, pesantren bukan tempat nyari uang dalam tanda kutip, mencari kekayaan, tidak, tapi ini tempat berjuang menyebarkan dakwah tauhid, berjuang membantu umat. Maka untuk itu alhamdulillah anak istri saya memahami prinsip saya ini, dari umat untuk umat. Dan perlu juga diingat bahwa ketika seseorang pembina ini membuat ya yayasan, dia sebagai pembina kemudian buat pondok, memang dari perjalanan-perjalanan yang pengalaman-pengalaman yang sedikit ya pernah kita lalui, ada baiknya pembina ini punya backup, punya ekonomi, punya jalan untuk mendatangkan ma'isyahnya dari yang lain gitu ya. Ketika memang sudah jadi pembina di yayasan itu sendiri ya. Dan seperti misalkan sekarang saya pembina Yayasan Markis Darul Quran was Sunnah ini, saya alhamdulillah saya bekerja, sehingga dengan demikian tentu saya mendapatkan ma'isyah dari pekerjaan-pekerjaan saya ini. Dan alhamdulillah dulu di awal
yayasan, di awal pondok berdiri, ya rumah saya juga sudah ada. Rumah pribadi saya dengan istri saya, dan itu kan lahan, ya lahan saya atau lahan orang tua saya, dan pondok itu kan di samping rumah saya, di samping lahan itu. Dan Masya Allah, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua saya mendidik saya dulu puluhan tahun untuk berusaha, berbisnis, berdagang. Saya jual beli getah karet dulu. Bahkan ketika mengawali usaha ini, saya masih di pondok. Ayah saya sakit ketika itu. Kemudian saya harus berjuang, berusaha. Ketika libur, saya minta izin sama guru-guru saya di pondok. Saya beli getah karet ini. Ya, ketika itu alhamdulillah kakak saya di kampung juga memberikan kami modal. Ayah sakit, kemudian kakak juga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakak saya masih ada modal, ya. Nah, untuk itu dibantunya kami. Dan ketika berusaha, ayah saya bangkit lagi. Karena memang ayah saya tipe pedagang yang Masya Allah tangguh, ya, energik sekali. Kemudian betul-betul pekerja keras ayah saya. Alhamdulillah, untuk itu semakin naik usaha-usaha itu, sampai akhirnya kami bisa mendaftar haji. Ya, haji plus ketika itu. Alhamdulillah, saya, ayah saya, emak saya, dan kan uangnya cukup lumayan besar, ya, karena kami di kampung, ya. Jadi orang tua saya tidak terlalu kaya kali, tetapi adalah sedikit banyaknya. Karena beliau juga pedagang, usaha, orang-orang yang punya karakter wirausaha itu ya selalu ada saja idenya. Dan kemudian ketika kami akan pergi haji, ya, kami juga jual kebun. Ini dari harta ayah saya ini. Sehingga saya dapat pergi haji, ya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki melalui jalan usaha dan kebun itu sendiri. Dan di saat ayah saya sudah wafat, itu ada mobil yang kami gunakan dulu untuk usaha, ya, getah karet itu dipakai pondok, ya. Termasuk juga motor saya, ya, dipakai guru-guru, ya, teman-teman. Dan saya berharap sekali semua, ya, ini mengalir pahalanya buat ayah saya. Ketika mendirikan Markis Darul Quran wa Sunnah ini, pondok ini dulu, yang melatar belakangi saya pengen sekali mentransfer pahala kepada ayah saya yang telah mendidik saya dulu di pondok pesantren. Maka 1 tahun setelah ayah saya meninggal, saya betul-betul fokus. Saya tidak, ya, mau lagi kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Saya fokus pengen ayah saya mendapatkan wawaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya agar harta saya, kemudian diri saya, ilmu saya, ya, semuanya didapatkan pahalanya oleh ayah saya. Karena kita dan harta kita adalah milik orang tua kita, ya. Dan saat itu saya melihat banyak teman-teman masyarakat yang pengen sekali anaknya juga menghafal Quran di pondok, mempelajari sunnah nabinya, menghafal Al-Quran, tapi tidak bisa karena sulit sekali ekonomi mereka. Karena di tempat kami itu orang hanya menderes karet, kalau sawit ya baru, sehingga sulit untuk bayar 6 juta, 5 juta, apalagi 8 jutaan dan belasan juta, itu mereka tidak mampu. Dan itu juga di antara keluarga-keluarga kita lah di kampung itu juga tidak mampu. Sehingga dengan demikian sedih saya, ya. Dengan segala kekurangan yang ada, kita mencobalah untuk buat pondok. Dan ayah saya 2 pekan menjelang meninggal dunia, itu di Raya Idul Adha itu, ya, ayah saya meninggal dunia 2 pekan setelah Hari Raya Idul Adha itu. Dan kami cerita-cerita, saya berharap kemudian hari, ya, saya betul-betul berkiprah bisa membuat pesantren, ya, dekat rumah yang saya bangun itu, ya, kan di samping tanah ayah saya itu. Alhamdulillah, Masya Allah, ini yang betul-betul bertekad saya untuk mewujudkannya. Dan memang ketika itu kita bangun sangat-sangat sederhana sekali. Ada masjid
masjid itu ya bantuan yaitu melalui Ustazuna Abu Zubair Al-Hawari hafizallahu taala dulu. Kemudian saya buatlah ya dari dana-dana yang kita dapatkan ya, kita buat asrama dari papan. Orang buat di Pekanbaru ketika itu 3 tingkat. Saya tidak mau kalah, saya buat juga 3 tingkat ranjangnya dari papan. Ya teman-teman, dari generasi awal Markis itu yang membersamai saya atau santri kita betul-betul merasakan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada ketika itu. Tapi memang saya bertekad untuk tidak membuatnya berbayar. Ya, infak lah. Nah, inilah mungkin yang perlu kita pahami. Jadi, ikhwati fillah, ketika isu-isu seperti ini juga mungkin nggak perlu saya terangkan juga gitu. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita ingat dari sebagian diskusi saya dari ustadz yang saya jumpai ya, bahwa mereka juga punya yayasan dan statusnya sebagai pembina, karena memang layaknya pembina itu adalah seorang ustadz. Kalau bukan ustadz, nanti arahnya kemana? Visi yayasan itu sesuai tidak di atas prinsip dakwah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting sekali, karena pemegang tertinggi dari yayasan itu adalah pembina. Kalau mungkin orang awam atau mungkin sekedar hanya orang kaya saja dan ustadz didikte oleh orang-orang kaya yang tidak memahami ilmu, ini bahaya juga. Maka untuk itu ustadz-ustadz jadi banyak yang jadi pembina. Namun karena mereka ya bekerja, mengeluarkan keringat, menghabiskan waktu di yayasannya, di pondok yang dibina, mereka juga terima gaji dari yayasan itu atau dari pondok itu atau dari cara lain yang dibuat oleh ustadz-ustadz ini, karena memang mereka meyakini bahwa itu masih halal ya, karena mereka bekerja ya, mengeluarkan keringat. Ini perlu kita ingat juga, walaupun mungkin idealnya ya, baiknya seseorang pembina yayasan itu punya backup ekonomi, punya maisha dari usahanya atau pekerjaannya yang lain, sehingga dengan demikian dia tidak menggantungkan ya biaya hidupnya dari yayasan yang dibinanya. Karena memang ada pasal ya tentang yayasan yang menyebutkan bahwa seorang pembina itu di negara kita ini tidak boleh digaji dan tidak pula boleh menerima honor dari yayasannya. Maka disinilah yang mungkin perlu juga kita dudukkan, kita pahami, dan jangan sembarang mendengarkan, menerima fitnahan-fitnahan yang terjadi. Ingat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya Allah menyebutkan ketika ada orang yang fasik datang kepadamu, maka fatabayyanu, menyebarkan berita, mungkin cross check terlebih dahulu, tanya terlebih dahulu. Alangkah mungkin eloknya kita bertanya kepada ustadz tersebut. Ustadz hatinya tentu lembut ya, ustadz tentu kalau dia salah mungkin dia bisa memperbaiki diri. Alangkah mungkin sama makan kita, ustadz gini ustadz saya, mungkin sampaikan. Saat itulah mungkin akan kita ketahui, selamatlah kita. Ingat, di akhir zaman ini fitnah itu tersebar bagaikan malam yang gelap gulita, semakin malam semakin gelap dan kelam, sehingga tak tahu lagi mana kebenaran dan mana yang tidak benar. Maka mari kita berhati insaf ya, ingin memperbaiki ya. Jika ada pondok-pondok yang mungkin kita dengar ada kekurangannya ya, kita betul-betul tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa dengan menyebut-nyebut, menghibahnya, atau mungkin menyebar-menyebar berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, inilah mungkin sikap kita juga berlapang dada. Anggap saja mudir-mudir pondok atau teman-teman dan siapapun ya, termasuk saya terutama, ini semuanya kita anggap tantangan demi tantangan itu hanya sebagai peluang untuk terus kita untuk bangkit dan lebih bangkit lagi melejit dalam perjuangan ini. Jadi mari kita berhati insaf saja ya. Kalau ada yang terdengar seperti itu, jangan kita sampai menghibahi guru-guru kita atau menyebar berita-berita yang tidak baik. Adapun bagi kita ustadz-ustadz, dai-dai yang mungkin dapat fitnah itu biasa saja. Anggap saja itu sebagai tantangan yang harus kita rubah menjadi peluang agar kita melejit lagi untuk berjuang lebih hebat. Dan ingat, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia, kecintaan semua manusia
adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita dapatkan semuanya. Tantangan-tantangan orang-orang yang seperti itu akan terus ada antara yang hak dan yang batil, tidak akan pernah hilang sampai akhir kiamat kelak. Untuk itu sabar dalam perjuangan ini adalah solusi dari semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab.